Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soli dan solihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bab mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, silahkan nanti kalian simak penjelasan dari Bu Elma sampai selesai ya. Nah, perlu kalian ingat bahwa ini adalah pertemuan terakhir kita, karena minggu depan kalian sudah akan melaksanakan penilaian tengah semester. Oleh karena itu, silahkan persiapkan diri kalian dengan semaksimal mungkin. Jangan lupa untuk belajar dan memahami materi-materi yang sudah Bu Elma sampaikan. Nah, untuk itu, silahkan kalian simak penjelasan dari Bu Elma berikut ini. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Hari ini kita belajar tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu jujur. Ya, jujur adalah berkata benar. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan, yaitu apa yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi yang dikatakan harus sesuai. Dapat disimpulkan bahwa jujur adalah perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara hati, pikiran, perkataan, dengan kenyataan. Selanjutnya, pengertian adil. Kata adil merupakan serapan dari kata dalam bahasa Arab, yaitu adalah, yang berarti lurus dan sama. Adil artinya memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Nah, konsep perilaku adil. Adil bukan berarti harus sama rata. Contoh, ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih duduk di bangku SD, SMA, dan kuliah. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah yang berbeda, karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Nah, kemudian dalil nakli tentang perilaku jujur. Allah memerintahkan kita untuk berbuat jujur itu tertera dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini mengandung pesan moral, yaitu agar seorang mukmin bersikap jujur dengan berkata benar. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berkepribadian jujur. Ia meyakini bahwa semua perkataan yang keluar dari dirinya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perkataannya akan dicatat sebagai amal perbuatan yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, selanjutnya yaitu dalil nakli tentang perilaku adil, terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 tadi menegaskan kepada kita bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan, jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga, jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Nah, lalu, bagaimana sih cara menerapkan perilaku jujur? Nah, yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha mendengar terhadap segala perkataan dan perbuatan hambanya. Dengan demikian, setiap hamba akan selalu menjaga agar perkataan dan perbuatan yang dilakukannya adalah benar. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat menimbulkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan orang menjadi modal yang penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, terbiasa mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan beresiko ketika disampaikan. Namun, kebenaran itu tetap harus disampaikan dengan cara meminimalisir resiko yang mungkin bisa terjadi. Yang keempat, kritis terhadap berita bohong. Membiarkan sebuah berita atau perkataan yang tidak benar sama artinya dengan menyetujui kebohongan. Maka, sikap kritis terhadap berita bohong harus ditumbuhkan. Berita bohong harus dikritisi agar tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menghindari perkataan bohong meskipun hanya sebagai candaan. Satu kebohongan akan menyebabkan lahirnya kebohongan yang lain. Maka, kecil apapun sebuah kebohongan harus dihindari. Nah, lalu bagaimana cara menerapkan perilaku adil? Yang pertama, menerapkan standar yang sama terhadap semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai proporsinya masing-masing. Dan yang ketiga, menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Yang ketiga, menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh penerapan perilaku jujur. Nah, perilaku jujur ini bisa kita terapkan di rumah. Yang pertama, ketika kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian, apabila ibu meminta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Selanjutnya, penerapan perilaku jujur di sekolah. Nah, ini bisa diterapkan ketika mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, kemudian tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman-teman. Jika bersalah, harus mengakui kesalahannya. Selanjutnya, yaitu penerapan perilaku jujur di masyarakat. Kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. Dengan berperilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Nah, itu penerapan perilaku jujur. Sekarang
kita belajar tentang contoh penerapan perilaku adil. Penerapan perilaku adil di rumah. Setiap awal bulan, ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapat 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapat 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah ayah. Penerapan perilaku adil di sekolah, yaitu dengan cara kita menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Kemudian, penerapan perilaku adil di masyarakat. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Tugas minggu ini nanti akan Bu Elma share di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, bagi kalian yang belum gabung di Google Classroom, silahkan segera bergabung ya. Itu tadi penjelasan dari Bu Elma tentang kejujuran dan keadilan. Nah, apabila ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ke Bu Elma via WhatsApp. Insya Allah nanti akan Bu Elma balas dan jawab pertanyaan kalian. Nah, tugas minggu ini silahkan kalian kerjakan sebelum hari Senin ya, agar nanti nilai-nilainya bisa Bu Elma input sebelum PTS. Sekian penjelasan dari Bu Elma kali ini. Sampai bertemu lagi kita di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pertemuan selanjutnya. Selamat menjalankan penilaian tengah semester untuk kalian semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.